Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki, NIM 5042000079 dari kelas 1C MKS Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya rangkum, yakni tentang mengenai kewirausahaan. Definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah salah satu ilmu yang mengkaji tentang perkembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian menghambat dan mengambil risiko sudah dimiliki seseorang wirausahaan karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian di pasar, dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju kewirausahaan sejati. Menurut Thomas Witzimer dan Scarborough, wirausahaan adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Peter Drucker berkata bahwa wirausaha tidak mencari resiko, mereka mencari peluang. Oke, yang kedua, peran dan fungsi kewirausahaan. Yang pertama, mampu memberi pengaruh, semangat, motivasi pada diri seseorang untuk bisa melakukan sesuatu yang selama ini untuk ia mewujudkan namun menjadi kenyataan. Yang kedua, ilmu kewirausahaan memiliki peran dan fungsi untuk mengerahkan seseorang bekerja secara lebih teratur serta sistematis dan juga terfokus dalam mewujudkan kenyataan. Yang ketiga, mampu memberi inspirasi pada banyak orang bahwa setiap menemukan masalah, maka di sana akan ditentukan peluang bisnis untuk dikembangkan. Artinya, setiap orang diajarkan untuk membentuk semangat solving problem. Dan yang keempat, nilai positif yang tertinggi dari peran dan fungsi ilmu kewirausahaan pada saat dipraktekkan oleh banyak orang, maka angka pengangguran akan terjadi penurunan, dan ini bisa meringankan beban negara dalam usaha menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, peluang dan tantangan seorang wirausahaan. Yang pertama, tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat lelah mendorong pencapaian perolehan informasi. Yang kedua, tingkat income per kapita dan jumlah penduduk semakin bertambah. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakat di seluruh dunia semakin meningkat. Ini terlihat dari jumlah lulusan pengangguran tinggi yang semakin banyak. Dan yang keempat, peran wirausahaan dengan kemampuannya membuka usaha maka memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran akan menurun. Yang keempat, memiliki ilmu kewirausahaan dan wirausahaan. Untuk menuju kesuksesan, secara umum kita membutuhkan dua hal. Yang pertama, referensi, yakni rujukan yang bersumber dari media cetak dan elektronik serta dapat menurut para ahli. Yang kedua, experience. Experience yaitu pengalaman yang kita peroleh selama menjalankan usaha. Tentunya di samping
itu, kita juga butuh berbagai bidang lainnya seperti mitra bisnis, modal, usaha, karyawan, motivasi, kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya. Yang pertama, pilihan karir dalam hidup. Untuk menjadi seorang pengusaha, kita harus menjadi entrepreneur yang akan bergantung pada pola pikir yang dapat mengerahkan seseorang untuk dapat menciptakan peluang. Dan yang kedua, pola pikir akan berkaitan dengan membangun ide kreatif dan inovatif. Nah, yang B, menjunjung tinggi inovasi. Itu disebutkan di atas, ya kita bisa mengikuti langkahnya seperti kreativitas dan inovasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa disiplinkan atau dapat dikatakan nyawa bagi seorang entrepreneur. Yang kedua, inovasi merupakan kunci dari pengembangan usaha. Dan yang ketiga, inovasi dapat berarti perpaduan antara konsep dan faktor yang telah terbentuk menjadi satu hal yang baru. Dan C, ada penghambat dan pendorong kreativitas. Penghambatnya, yang pertama itu ada sikap negatif, taat aturan, membuat asumsi, takut gagal, memiliki keyakinan diri sendiri dan kreatif, dan yang keenam terlalu mengandalkan logika. Pendorongnya itu ada yang pertama sikap positif dan melanggar aturan, memeriksa asumsi, mampu menyalurkan stres, teknik mengambil risiko, yakin pada sendiri, menggunakan imajinasi dan institusi. Nah, di sini juga ada fungsi mikro dan makro wirausaha. Fungsi makro yaitu wirausaha adalah orang yang menggeser sumber-sumber ekonomi dan produktivitas tertinggi yang berlimpah ruahnya. Nah, sedangkan fungsi mikro, peran wirausaha adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha yang baru. Yang kelima, etika bisnis dan kewirausahaan. Itu etika dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama etika sebagai praktis dan yang kedua etika sebagai refleksi. Etika bisnis itu meliputi makro dan secara meso. Nah, menurut yang ketiga, pentingnya etika bisnis itu meliputi para pengusaha dan mitra usaha, petani dan perusahaan pemasok bahan baku, organisasi bekerja yang wakil pekerja, dan pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. Prinsip-prinsip etika itu harus ada kejujuran, integritas, memelihara janji, dan kesetiaan. Baiklah, sekian video dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.